Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Waseso. Tentunya masih dengan saya Mas Erlan. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan part yang kemarin yang berjudul Kutukan yang menimpa satu keluarga, bagian 7. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi, kita masuk ke ceritanya. Keesokan harinya, Fikri keluar dari kamarnya setelah selesai mandi dan berpakaian. Dia tampaknya sedang bekerja di ruang kerjanya, sehingga tidak berencana berkeliaran seperti kemarin. Laila yang sudah menyiapkan makanan di meja makan. Namun, tampaknya dia masih saja sulit untuk dibujuk agar segera sarapan pagi itu. Nak, coba bujuk non dia untuk sarapan. Non dia itu selalu menghindar kalau disuruh sarapan pagi, pinta Laila. Ibu sudah coba lagi pagi ini? Tanya Fikri. Iya, tapi non dia malah cepat-cepat lari ke ruang kerjanya setelah menuang jus mangga yang ibu dinginkan di kulkas. Masa dia hanya sarapan jus mangga saja? Apa tidak sakit perutnya nanti? Ya sudah, aku akan segera bujuk agar non dia segera sarapan. Fikri pun keluar dari dapur dan langsung berjalan menuju tangga. Non dia, sarapan dulu non, baru kerja lagi, panggil Fikri tanpa naik ke lantai atas. Nanti saja mas, aku sudah kenyang setelah minum jus mangga, sahut dia. Jangan begitu non, nanti sakit perut kalau perutnya cuma diisi jus mangga dingin. Ayo cepat turun sarapan. Kalau non dia menolak, aku akan adukan sama Raga soal kebiasaan buruk non dia yang tidak mau sarapan pagi, ancam Fikri. Fikri tidak perlu mengulang ucapannya. Dia turun tak lama kemudian meski dengan wajah yang cemberut. Senyuman di wajah Fikri mengembang dengan sempurna ketika berhasil memberikan ancaman pada dia. Itu adalah pertama kalinya dia bisa ditaklukkan tanpa perlu ada perlawanan. Mas Fikri sejak kapan jadi hobi mengancam? Sebal dia. Sejak aku sering mendengar bagaimana caranya Ayu atau Rida mengancam non dia, jawab Fikri. Dia benar-benar duduk di meja makan untuk sarapan. Fikri hendak pergi ke depan, namun dia menahannya dan meminta Fikri duduk di sampingnya. Mas di sini saja, jangan kemana-mana ya, temani aku makan sampai selesai, pinta dia. Fikri pun mengangguk, lalu segera duduk di samping dia. Oh iya non, aku boleh tanya sesuatu? Boleh, tanya saja. Mas Fikri mau dapat saran soal cara mendekati seseorang. Aku bisa kasih saran kok, kalau memang Mas Fikri butuh, ujar dia. Halah non dia sendiri pun jadi sama Raga gara-gara gak sengaja membuat pengakuan di depanku. Dan orangnya dengar secara langsung lagi. Gak usah sok menawan lah. Aku tidak mau jadi kelinci percobaan, balas Fikri. Dia pun terkekeh senang saat berhasil membuat Fikri merasa sebal kepada dirinya. Oh iya, soal genderuwo yang datang ke rumah Raga, apakah non dia tahu siapa yang menyuruhnya? Tanya Fikri. Hampir mas, aku hampir tahu. Hanya perlu waktu sedikit lagi dan hanya perlu sedikit saja orang itu melakukan kesalahan, jawab dia. Fikri pun tampak merenungi jawaban yang dia berikan. Dia sendiri kembali menikmati sarapannya yang masih tersisa di piring. Aku mau mengajak Mas Fikri menelusuri jalan yang kemarin ku ambil saat akhirnya berkelahi dengan Mas Deden. Mas Fikri mau menemani aku kan? Hari ini non, bukannya non dia harus bekerja. Sudah selesai Mas Fikri. Pekerjaan yang harus aku kerjakan tidak pernah memakan waktu lama, tapi gajinya gede. Non dia sebenarnya kerja apaan sih?
Nondia belum pernah memberitahu aku loh soal pekerjaan yang Nondia jalani dan bergaji besar itu. Fikri berupaya mencari tahu. Pekerjaanku adalah desain grafis, Mas. Kalau Mas Fikri mau tahu lebih jauh apa itu desain grafis, buka saja di Google. Tak lama kemudian, dia pun segera beranjak ke dapur untuk mencuci piring kotor miliknya agar tidak menyusahkan Laila yang baru saja istirahat. Setelah selesai mencuci piring, dia segera mengajak Fikri keluar seperti yang sudah mereka rencanakan tadi. Mereka berjalan menuju ke arah jalan yang dia ambil 2 malam lalu. Keadaan jalan yang mereka lalui benar-benar sepi. Jalan itu sepertinya jarang dilalui oleh warga di desa Benowo. Dari semua hal yang mereka lewati, hanya ada satu rumah yang halamannya cukup luas pada jalur itu. Mereka semua tidak menyadari kalau yang mereka lewati itu adalah bagian belakang rumah keluarga Wardana. "Dik, kamu mau kemana?" Dia dan Fikri sama-sama menoleh ke arah halaman rumah yang mereka lewati. Keduanya melihat Farah yang kini sedang mendekat ke arah pagar batu di sekeliling rumah itu. "Loh, itu kan rumah keluarga Wardana," kaget Fikri. "Iya Mas, ini masih rumah kami. Ini bagian halaman belakang," jawab Farah. "Kalian mau kemana? Kok tumben lewat jalan setapak itu?" tanya Farah. "Kami mau menelusuri jalan setapak ini, Far. Aku pernah mengejar makhluk halus ke arah sini. Jadi aku ingin tahu kemana arah jalan setapak ini mengarah sebenarnya," jawab dia. "Boleh aku ikut, Di?" Farah tampak berharap diperbolehkan. "Minta izin dulu sama ibumu, baru kamu boleh ikut bersama kami," jawab Fikri. Farah pun bergegas berlari menuju pintu belakang rumahnya untuk menemui Safira. Safira jelas memberikan izin karena tahu kalau Farah akan pergi bersama dia dan Fikri. Tak lama berselang, Farah pun muncul di jalan setapak itu. Dia berjalan duluan, sementara Farah kini berjalan di samping Fikri. "Kamu mencurigakan sesuatu, Dik?" Farah ingin tahu. "Iya Far, aku mencurigakan sesuatu sejak menghadapi genderuwo yang semalam dikirim ke rumah budemu. Maka dari itu aku mencoba menelusuri jalan ini lagi. Entah kenapa firasatku menuntunku untuk arah ke sini," jawab dia. Fikri meraih tangan Farah untuk digenggam agar wanita itu berjalan tidak terlalu ke pinggir yang penuh dengan semak. Ia tidak mau Farah terpelosok. Sayangnya, Farah menjadi bingung dengan apa yang Fikri lakukan saat itu. "Mas, tanganku jangan digenggam. Nanti dia salah paham kalau lihat Mas Fikri menggenggam tanganku," bisik Farah. "Biarin saja kalau dia mau salah paham. Yang penting kamu tidak perlu terperosok ke pinggir jalan setapak ini," balas Fikri ikut berbisik. "Tapi Mas..." "Berhenti!" titah dia. Fikri dan Farah benar-benar berhenti di tempatnya, lalu ikut melihat ke arah sebuah gubuk kecil yang tengah dilihat oleh dia. Begitu rupanya," gumam dia. Wanita itu berbalik lalu menatap ke arah Fikri dan Farah tanpa berkomentar soal pegangan tangan yang dilihatnya. "Ayo, sebaiknya kita segera pergi dari sini," ajak dia. "Sudah, cuman begitu saja," kaget Fikri. "Iya Mas, cuman begitu saja yang perlu aku lakukan. Jika sudah mendapatkan sesuatu yang bisa menuntunku pada sesuatu arah, maka aku tidak perlu berlama-lama berada di sini," jawab dia. "Sebenarnya apa yang kamu cari, Di? Apakah sebuah petunjuk?" Farah benar-benar penasaran. Fikri masih belum juga melepaskan tangan Farah. Meski mereka sudah hampir tiba di dekat rumah keluarga Wardana. Hal itu tentu saja membuat Farah sedikit gelisah karena takut ibunya melihat yang sedang terjadi saat itu. "Aku sedang mencari sumber masalah, Far.
Kalau sumber masalahnya sudah ku ketemukan, maka aku jelas bisa menyelesaikan dari semua hal yang sudah menggerogoti keluarga kita masing-masing selama ini. Dan jika sumber masalahnya ketemu, artinya non dia akan menghadapi masalah baru. Benar begitu? Fikri kembali merasa resah. Dia pun kembali berbalik, sehingga Farah dan Fikri juga kembali berhenti di tempat seperti tadi. Sudah pegangan tangannya. Nanti kalau sampai dilihat sama ibunya Farah, bisa-bisa Mas Fikri disuruh menikahi Farah hari ini juga loh, ujar dia. Fikri mendadak melotot usai mendengar yang dia katakan. Non, coba kalau bicara itu jangan asal ceplos. Aku pegangan tangan Farah karena tidak mau dia terperosok saat berjalan di jalan setapak tadi. Jangan bicara yang tidak-tidak. Lagi pula, memangnya ibunya Farah tidak punya standar calon menantu idaman, sehingga akan menikahi putri satu-satunya dengan pria manapun hanya karena berani memegang tangannya, sanggah Fikri. Dia pun mengernyitkan keningnya, sementara Farah kini sudah menatap Fikri dengan wajah penuh kebingungan. Hah? Standar calon menantu idaman? Setiap orang tua yang mau mempunyai menantu harus mendapatkan standar calon menantu idaman. Dia tampak tidak bisa mempercayai hal itu. Ya, biasanya orang tua yang berasal dari keluarga terpandang selalu begitu, Non. Hanya beberapa saja sih, tidak semuanya juga, jelas Fikri. Terus menurut Mas Fikri, setiap ibu yang punya anak perempuan di dunia ini wajib punya menantu idaman. Terus kalau anak perempuan itu memiliki wajah aneh karena ada sebuah tanda seperti yang ada di wajahku ini, apakah ibuku tetap harus memiliki standar calon menantu idaman? Wah, Mas Fikri sepertinya kurang bisa memperhitungkan sesuatu nih. Seharusnya Mas Fikri memikirkan dulu soal kekurangan pada diriku ini sebelum. Kamu cantik, puji Fikri apa adanya. Kurang cantikmu ada di bagian mana coba? Kok aku gak pernah melihat ada kekurangannya di mana? Itu pertanyaan apa gombalan, Nak Fikri? Tegur Safira yang ternyata sudah menunggu di gerbang bersama Rosa. Rosa berusaha menahan tawa sekuat tenaga. Dia pun demikian. Fikri langsung melepaskan genggaman tangannya dari tangan Farah dengan sangat lembut agar dirinya tidak kena marah oleh Safira. Farah sendiri hanya bisa meringis pelan karena baru saja tertangkap basah dengan perpegangan tangan dengan seorang pria oleh ibu dan bibinya. Sini Far, bantuin Bude mengupas kentang dan wortel, panggil Rosa. Farah pun segera melangkahkan kakinya menuju ke arah gerbang rumahnya. Setelah berpamitan dengan dia melalui bahasa isyarat, Fikri kini menatap Safira dengan perasaan yang tidak karuan. Maaf soal yang barusan terjadi, Bu. Tadi itu benar-benar tidak seperti yang ada di pikiran Ibu, ujar Fikri mencoba memberi penjelasan. Iya Bule, Mas Fikri benar. Yang tadi itu tidak seperti yang Bule pikirkan. Mas Fikri hanya mencoba menjaga Farah agar Farah. Apakah saat ini saya terlihat seperti sedang salah paham? Potong Safara tiba-tiba, seraya tersenyum seperti biasanya. Fikri dan dia pun terdiam, seperti masih menatap mereka seperti tadi. Kalian berdua mau berteman dengan Farah saja, rasanya saya merasa sangat bersyukur. Farah belum pernah punya teman sama sekali. Hal itu terjadi karena dia dianggap berwajah aneh akibat adanya tanda tidak jelas pada sisi kiri wajahnya. Kalian melihat tanda itu, tapi kalian tidak pernah membahasnya. Bahkan saat Farah membahasnya sendiri seperti yang tadi barusan terjadi, kalian mencoba untuk mengalihkan perhatiannya agar tidak memikirkan soal tanda itu, jelas Safira. Barusan saya tidak mencoba mengalihkan perhatian Farah, Bu. Saya hanya mengatakan yang sejujurnya.
Farah memang cantik, dan saya tidak mau dia merasa buruk rupa hanya karena punya tanda pada wajahnya. Makanya tadi saya bilang begitu, Bu, agar Farah paham dan tanda itu tidak perlu dia risaukan. Dia hanya perlu tahu bahwa tidak semua orang menganggapnya aneh atau jelek. Masih banyak orang yang akan menatapnya dengan tulus, tanpa peduli dengan apa yang menjadi kekurangannya. Salah satunya adalah saya, ungkap Fikri apa adanya. Dia langsung menyikut lengan Fikri, membuat Fikri segera menoleh ke arah wanita itu. "Kenapa, Non?" tanya Fikri. "Apa yang Mas ungkapkan barusan terdengar seperti pernyataan cinta untuk Farah," jawab dia mencoba berbisik. Dia benar. Apa yang kamu katakan barusan terdengar seperti pernyataan cinta untuk Farah. Mungkin saat ini Farah sudah mendengarnya dari balik gerbang rumah kami, tambah Safira. Tawa Rosa pun terdengar sangat jelas. "Kamu itu gimana sih, Dek? Cahayumu wajahnya saat ini jadi mirip kepiting rebus tuh. Gara-gara kamu memberitahu Fikri bahwa dia mendengarkan dari balik gerbang." Fikri merengis pelan sambil mencoba menutupi wajahnya. Wajah pria itu juga sudah memerah dengan sempurna, membuat dia segera merangkul lengannya dan berupaya untuk menyeretnya pulang. "Mari, Bule Safira, sebaiknya Mas Fikri aku bawa pulang saja sebelum mulutnya semakin banyak mengeluarkan kata-kata manis untuk Farah," ujar dia. "Iya, anak dia, sebaiknya memang begitu," balas Safira sambil menahan tawanya agar tidak meledak. "Assalamualaikum, Bule." "Waalaikumsalam." Dia benar-benar menyeret Fikri menuju rumah. Fikri saat ini sedang mengomel pada dirinya sendiri karena mulutnya tidak bisa diajak kompromi. Makanya lain kali kalau berniat mengutarakan perasaan cinta, cari waktu yang tepat dulu, Mas. Datang ke rumahnya baik-baik, bertemu baik-baik, baru utarakan perasaan. Jangan pada waktu seperti tadi. Mas Fikri akhirnya jadi bahan tertawaan Bule Rosa kan? Kalau sudah begitu, sebentar lagi seluruh anggota keluarga Wardana pasti akan segera tahu mengenai hal tadi. Dia menasehati. "Siapa yang berniat mengutarakan perasaan, Non? Aku gak ada niat begitu sama sekali. Meski memang tidak bisa aku pungkiri kalau diriku suka pada Farah. Tapi kan Non dia tahu sendiri kalau aku ini siapa dan Farah itu siapa. Mana mungkinlah aku punya niat senekat itu. Aku juga tahu diri kali, Non. Aku gak setara sama dia. Aku gak pantas untuk menyukai Farah. Dan rasa sukaku sama dia hanya sebatas suka saja, tanpa ada kelanjutan. Sekarang lebih baik Non dia bantu aku untuk menjelaskan pada ibunya Farah ya, agar tidak salah paham mengenai hal tadi. Mau kan Non dia membantuku menjelaskan?" mohon Fikri. Dia pun menggelengkan kepalanya tanpa tersenyum. Siapa yang bilang kalau Mas Fikri tidak boleh menyukai seseorang wanita yang berasal dari keluarga terpandang? Pemahaman bodoh macam apa yang ada di pikiran Mas Fikri? Kok rasanya aku merasa marah ya mendengar pikiran bodoh macam itu, ungkap dia. Kemudian segera meninggalkan Fikri sendirian di halaman. Dia kembali menatap benda yang pernah terkait di tangan Raga ketika dirinya berada di kamar. Ia duduk di tepi tempat tidur seraya memangkuk kotak kayu yang menjadi tempat penyimpanan benda itu. Sebentar lagi benda ini akan menjadi yang paling dicari oleh si pembuat onar. Kalau aku mengusik gubuk itu, dia pasti akan menyadari bahwa benda ini belum aku musnahkan. Aku ingin mempermainkan lebih dulu sebelum membongkar kebusukan selama ini, gumam dia. Kotak kayu itu kembali ditutup olehnya, lalu disimpan pada tempat biasa agar aman. Dia kini berjalan ke arah jendela.
Tatapannya terarah pada pemandangan indah di luar sana. Jemari wanita itu memainkan liontin kalung milik almarhum ibunya, sambil mengingat wajah anggota keluarganya yang telah tiada. Seharusnya tidak perlu ada yang pergi dari sini 12 tahun yang lalu. Kita semua ditipu, Bu. Kita semua diperdaya oleh orang itu tanpa kita sadari. Tapi insya Allah aku akan membereskan semuanya agar hal-hal buruk bisa segera berhenti terjadi, janji dia. Wanita itu segera berbalik dan keluar dari kamarnya. Keadaan rumah begitu sepi. Hanya ada Laila yang sedang menyusun belanjaan di kulkas dapur. "Bule, Mas Fikri kemana ya?" tanya dia. "Fikri sedang pergi ke minimarket, Non. Ada beberapa barang yang tidak boleh dapatkan di pasar," jawab Laila, seraya tersenyum dan mengusap rambut dia dengan lembut. Kalau begitu aku ke halaman dulu ya, Bule. Aku mau cari udara segar," ujar dia. "Iya, Non, di luar ada Pak Le. Non dia tidak sendirian meski Fikri belum pulang." Dia benar-benar pergi keluar dan berjalan-jalan di halaman. Eman ada di halaman, persis seperti yang Laila katakan. Hanya saja, ternyata Eman sedang tak sendirian. Rusdi ada bersamanya. Entah sedang membicarakan apa mereka berdua. Yang pasti Eman tampak tidak terlalu menanggapi seperti biasanya. Sejak terjadinya peristiwa pemukulan yang Deden lakukan dan dia menjadi korbannya, Eman benar-benar marah dan enggan untuk sekedar bertemu dengan Rusdi. Deden memang tidak pernah lagi menginjakkan kaki ke halaman rumah keluarga Prawira. Setelah Eman dan Laila datang ke rumahnya dengan perasaan marah, namun hal itu jelas tidak akan mengubah apapun yang sudah terjadi, karena Eman merasa Rusdi tidak benar-benar bisa mendidik dengan baik anaknya. "Pak Le," sapa dia, seraya tersenyum seperti biasanya. Non dia, tidak jadi tidur siang, Non?" tanya Eman. Ekspresi Eman langsung berubah total setelah ada dia di sampingnya. Sangat berbeda dengan ekspresinya tadi ketika hanya berdua saja dengan Rusdi. "Aku tidak bisa tidur, Pak Le. Makanya aku keluar lagi dari kamar. Tadinya mau ngobrol sama Mas Fikri. Tapi kata Bule Mas Fikri pergi ke minimarket karena ada beberapa barang yang tidak bisa Bule temukan saat berbelanja di pasar," jawab dia. Keadaan Non dia bagaimana? Apakah bekas pukulan yang Deden lakukan sudah membaik?" tanya Rusdi. Eman sempat melirik seketika ke arah Rusdi ketika mendengar pertanyaan yang dia ajukan ke dia. Dia kini menatap ke arah Rusdi seraya tersenyum seperti biasanya, seakan tidak pernah terjadi apapun. "Sudah tidak sakit, Pak RT, hanya tersisa lebamnya saja di wajahku," jawab dia. Rusdi maupun Eman sangat sedikit kaget karena dia memilih untuk memanggil Rusdi dengan panggilan Pak RT. Sejak dulu dia selalu memanggil Rusdi dengan panggilan Pak D, karena tahu bahwa Rusdi dulu adalah teman dekat almarhum Abdi, yang notabene usianya lebih muda atau 1 tahun dari Rusdi. Entah mengapa dia tidak lagi memanggil dengan panggilan yang sama. Rusdi jelas merasa tidak terbiasa dengan hal itu. "Tumben sekali Nak Dia memanggil dengan panggilan yang berbeda. Apakah Nak Dia masih merasa marah atas tindakan Deden yang kemarin sore hampir memukul Nak Rangga?" Rusdi ingin tahu. Senyum di wajah dia belum memudar sama sekali. Ia berjalan mendekat ke arah Rusdi setelah memberi tanda pada Eman agar sedikit menjauh. Eman masih memperhatikan dan tidak benar-benar beranjak meninggalkan kedua orang tersebut. Apapun yang akan dia katakan ataupun yang akan Rusdi tanggapi, ia merasa harus tahu secara terbuka. "Pertama,
Jawabannya adalah iya. Aku masih merasa marah terhadap Mas Deden yang hampir memukul Raga tanpa alasan. Raga tidak mengenalnya. Raga bahkan tidak punya masalah apapun dengannya. Bagiku, tindakan Mas Deden sudah sangat keterlaluan. Raga telah menjadi kekasihku ketika Mas Deden akan memukulnya. Jadi aku berhak merasa marah padanya, ujar dia. Rusdi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya diam ketika dia bicara. Eman sama sekali tidak menghentikan dia. Eman merasa dia memang berhak bicara apapun yang dia inginkan di hadapan Rusdi, untuk mengutarakan apapun yang tidak disukainya. Kedua, aku memanggil Anda dengan panggilan Pak RT karena memang jabatan Anda di sini adalah Pak RT Desa Benowo. Lagi pula, aku tidak wajib memanggil Anda Pak D karena Anda bukan bagian dari keluarga Prawira. Aku memanggil Pak Le dan Bule kepada Pak Le Eman dan Bule Laila karena mereka sudah dianggap keluarga oleh seluruh anggota keluargaku, termasuk diriku. Eman tidak memberi tanggapan sama sekali. Baginya, dia berhak menentukan apapun yang dia rasa benar dalam hidupnya. Dia sudah dewasa, bahkan bukan lagi anak kecil yang dulu wajib dijaga dan diperintah oleh almarhum Abdi. Dia sudah mendapatkan jati dirinya dan sangatlah wajar jika wanita itu selalu berani mengambil keputusan jika merasa keputusannya tidak akan merugikan siapapun. Lagi pula, menurut Eman, sejauh ini dia masih bicara dengan sopan dan sama sekali tidak ada nada emosi di dalam kalimatnya ketika mengutarakan jawaban di depan Rusdi. Aku harap Pak RT tidak akan merasa tersinggung dengan keputusanku. Aku tidak ingin marah di hadapan Mas Deden ataupun di hadapan kedua orang tuanya atas tindakan jahatnya yang tertuju pada Raga. Jadi, inilah jalan terbaik yang bisa aku pikirkan agar hubungan kita tidak merenggang. Aku harap Pak RT akan memahami keputusanku sebagai salah satu keluarga anggota Prawira. Harap dia. Rusdi pun berusaha tersenyum, lalu menganggukkan kepalanya tanpa bicara apa-apa. Ia ingin sekali marah kepada dia karena merasa dia sudah terlalu kurang ajar. Sayangnya, Eman sepertinya tidak merasa bahwa dia melakukan kesalahan. Seakan dia memang sudah dianggap pantas untuk memutuskan sesuatu di dalam keluarga Prawira. Sesaat kemudian, Rusdi kembali ke rumahnya sambil menahan amarah. Yunita menatap suaminya dengan penuh rasa heran karena tidak biasanya Rusdi memasang wajah marah seperti itu. Rusdi yang ia kenal selama ini adalah Rusdi yang tenang ketika menghadapi apapun. Entah kenapa hal itu tampaknya tidak berlaku hari ini. Rusdi seakan sedang menghadapi masalah yang tidak ada jalan keluarnya, sampai tidak menyadari bahwa wajah marahnya terlihat dengan jelas. "Ada apa, Pak?" tanya Yunita. "Tidak apa-apa, Bu," jawab Rusdi datar. "Kalau tidak ada apa-apa, kenapa wajah Bapak terlihat seperti sedang marah?" Rusdi pun berbalik dan menatap ke arah istrinya. "Jangan banyak tanya. Diam saja di rumah seperti biasa dan menunggu sampai Deden pulang kerja. Aku pergi dulu, ada urusan yang harus segera diurus," jelas Rusdi. Rusdi kemudian pergi begitu saja tanpa memberi penjelasan apapun pada Yunita. Meski masih merasa heran, akhirnya Yunita pasrah saja dan membiarkan Rusdi pergi tanpa mengejarnya. Singkat cerita, dia sudah berada di rumah keluarga Wardana setelah tadi bicara empat mata bersama Rusdi. Lalu Rosa duduk di hadapannya setelah menyajikan es markisa dan juga beberapa cemilan. Pintu rumah itu sengaja ditutup sesuai dengan permintaan dia, agar tidak ada satu orang pun yang bisa mendengarkan perbincangan mereka. "Aku yakin kalau kamu tahu persis bahwa Raga sedang tidak ada di rumah saat ini. Raga ada di kantornya dan sedang bekerja. Jadi ada perlu apa sampai kamu bertamu seorang diri?"
Padahal biasanya kamu selalu ditemani oleh kedua sahabatmu. Rosa ingin tahu segera. Maaf apabila kedatanganku siang ini mengganggu aktivitas Anda, Bu Rosa. Jujur saja, kedatanganku kali ini tidak ada hubungannya dengan Raga. Aku datang ke sini sebagai perwakilan anggota keluarga Prawira dan ingin bicara dengan Anda sebagai perwakilan anggota keluarga Wardana, ujar dia. Rosa pun menatap ke arah dia dengan serius. Usai mendengar apa yang wanita itu katakan, dia mengeluarkan sebuah amplop lusuh dari balik jaketnya, yang tidak lain adalah surat milik almarhum kakeknya yang dikirim dari almarhum Sutomo. Rosa memperhatikan amplop itu dan mulai merasa penasaran. Ini adalah surat almarhum bapak Anda, Bu Rosa. Surat ini dikirim oleh beliau kepada almarhum kakekku tepat sebelum kami sekeluarga pindah ke Bogor 12 tahun yang lalu. Surat ini aku temukan pada laci pribadi almarhum kakekku setelah aku kembali ke rumah keluargaku beberapa hari lalu. Aku menggeledah laci itu untuk mendapatkan jawaban atas semua hal buruk yang terjadi pada keluargaku, dan aku akhirnya menemukan surat ini. Apa isinya? Apakah sudah kamu baca? Tanya Rosa. Dia pun mengangguk. Mungkin hal itu terdengar tidak sopan karena aku telah berani membaca surat pribadi seseorang, tapi akan aneh rasanya jika aku belum membaca surat itu tapi sudah membawanya ke hadapan Anda. Lupakan soal sopan santun untuk saat ini. Katakan apa isi surat itu. Anda tidak ingin membacanya sendiri, Bu Rosa? Tawar dia. Rosa menggeleng dengan cepat. Aku tidak siap membacanya. Aku takut kalau isinya adalah kalimat berisi kutukan yang ditulis oleh almarhum bapakku hanya karena begitu membenci keluarga Prawira. Aku tidak siap, karena hal itu jelas bisa merusak hubungan baik yang sedang kamu coba bangun kembali terhadap keluarga ini. Aku tidak siap, karena kamu adalah wanita yang dipilih sendiri oleh putraku dan dia sangat mencintai kamu. Aku tidak siap, karena kamu sekarang adalah calon menantuku. Aku tidak ingin kehilangan apapun lagi. Maaf, sebaiknya memang aku tidak membaca surat itu, ungkap Rosa apa adanya. Dia pun meletakkan surat itu ke atas meja. Rosa masih menatapnya sambil berusaha keras untuk tidak menangis di depan dia. Perasaannya selalu saja sulit dikendalikan jika teringat masa lalu. Ada sesal yang besar dalam hatinya karena dulu ia tidak berupaya lebih keras untuk bisa membujuk Sutomo agar berhenti membenci keluarga Prawira. Boleh aku minum lebih dulu, Bu Rosa? Tanya dia. Iya, silahkan, jawab Rosa. Kalau boleh tahu, kenapa kamu terus memanggilku dengan sebutan Bu, sementara kamu memanggil adikku dengan panggilan Bule? Apakah menurutmu memang harus ada yang dibedakan di antara kita? Dia pun kembali meletakkan gelas ke atas meja setelah minum beberapa teguk. Wanita itu tersenyum lagi usai mendengarkan pertanyaan yang Rosa ajukan. Sejujurnya, aku merasa ragu ingin memanggil Anda Bule seperti kepada Bule Safira. Anda pernah punya masa lalu yang buruk dengan almarhum ayahku, jadi aku merasa tidak pantas untuk beranggapan bahwa kita akan bisa menjadi akrab hanya karena aku dan Raga saat ini. Ya, seperti yang Anda tahu, jadi memanggil Anda Bu Rosa jauh lebih baik, ujar dia. Aku tidak pernah menyalahkan almarhum ayahmu atas batalnya perjodohan antara diriku dengannya, potong Rosa. Satu-satunya yang aku salahkan dalam masalah itu adalah seorang ayah yang sudah memperkenalkan almarhum ayahmu kepada almarhum ibumu. Padahal dia tahu kalau almarhum ayahmu akan dijodohkan denganku. Ya, sebenarnya salahku juga karena telah memberitahu dia soal perjodohan ini, tutur Rosa.
Dan dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya Anda akan tetap menolak dia. Dia merasa bahwa almarhum ayahku tidak akan lagi menjadi penghalang bagi keinginannya. Benar begitu, Bu Rosa? Tebak dia. Iya, itu benar. Dia tidak menyangka bahwa aku akan menolak dia ketika almarhum ayahmu telah menikahi almarhum ibumu. Pada 1 bulan setelah perjodohan itu dibatalkan, aku sudah tahu niat busuknya pada saat dia datang ke hadapanku dan mencoba melamarku dengan dalih ingin menjadi pelipur lara untukku yang sudah disakiti oleh almarhum ayahmu. Pada saat itu jugalah aku menolaknya dan pergi dari sini ke kota lain. Setelah itu barulah aku bertemu dengan ayahnya Raga dan kami menikah. Dia merasa tidak terima lalu mengutarakan kebenciannya kepadaku secara terang-terangan. Aku tidak peduli. Tapi sejak itu ada yang aneh dengan almarhum bapakku. Sikap almarhum bapakku semakin misterius, seakan ada sesuatu yang disembunyikan olehnya dari kami. Sampai akhirnya ketika almarhum bapakku akan meninggal, dia meminta Raga menemaninya dan memindahkan ilmu penjerat itu kepada Raga. Pada saat itulah kami baru tahu bahwa almarhum bapak selama ini, sejak aku menikah dengan Mas Yunus, beliau sudah mempelajari ilmu yang tidak wajar hanya demi menuntaskan dendamnya kepada keluarga Prawira, ujar Rosa. Berarti seandainya Anda tidak menikah dengan Bapak Yunus, ada kemungkinan kalau keluargaku akan tetap baik-baik saja. Tebak dia sekali lagi. Iya, ada kemungkinan seperti itu. Seandainya aku tidak menolak orang itu, mungkin almarhum bapakku tidak akan mempelajari ilmu yang tidak wajar, dan mungkin kamu masih punya keluarga yang utuh sampai sekarang, jawab Rosa. Rosa mencoba mencari tahu apa maksud tanggapan itu. Tapi mungkin juga keluargaku keadaannya akan tetap sama saja. Tidak akan ada yang berubah. Kenapa? Karena harapan almarhum bapak Anda hanya tertuju pada almarhum ayahku yang dia harapkan menjadi menantunya. Orang itu justru akan merasa bahwa mertuanya sangat tidak adil karena tidak bisa menerima kehadiran dan hanya terus mengikuti soal perjodohan antara Abdi dan Rosa yang gagal. Dengan alasan itulah kemungkinan bahwa keadaan keluargaku akan tetap sama saja dengan yang terjadi saat ini. Tidak akan ada bedanya meski Anda tidak menolak dia, Bu Rosa. Lalu selanjutnya Anda juga akan menjalani hidup yang tidak bahagia bersama orang itu. Anda tidak mencintainya. Jadi bagaimana Anda bisa hidup dan menjalani semua ini dengan tenang? Anda justru akan terbayang-bayang dengan kecurangannya yang sudah dengan sengaja memperkenalkan almarhum ayahku kepada almarhum ibumu. Anda akan memikirkan hal itu setiap kali menatap wajahnya. Bahkan jika Anda sampai menikahi orang itu di masa lalu, bukan Raga yang akan lahir, tapi melainkan Deden. Ekspresi wajah Rosa mendadak berubah dalam sekejap ketika dia menyebut nama Deden. Kedua matanya membola dan berkaca-kaca, seakan dia baru saja berhasil memecahkan sesuatu yang selama ini sudah ia bungkus rapat-rapat. Bagaimana kamu tahu kalau orang yang sedang aku ceritakan barusan adalah Rusdi? Seharusnya kamu tidak tahu soal itu. Tidak ada yang pernah aku beritahu kenyataan soal Rusdi selama ini. Bahkan seharusnya kamu tidak bisa menebak. Jika itu adalah tebak-tebakanmu semata, bagaimana bisa dia? Dari mana kamu tahu? Desak Rosa. Senyum di wajah dia pun semakin mengembang. Wajahnya terlihat tenang dan tampak tidak memiliki beban sama sekali meski sedang didesak oleh Rosa. Karena hanya aku yang tersisa dari seluruh anggota keluarga Prawira, Bu Rosa. Itu adalah kunci jawabannya, jawab dia. Maksudmu? Aku sama sekali tidak paham. Tolong jelaskan, pinta Rosa.
Dia mengangguk pelan, lalu mengambil gelas dan kembali meminum es markisa buatan Rosa. Rosa pun ikut meminum es markisa miliknya. Entah kenapa, ia mendadak merasa haus setelah kenyataan soal Rusdi baru saja dibongkar oleh dia. "Begini Bu Rosa," dia memulai. "Rusdi ingin sekali berhasil menikahi Anda karena ingin menjadi bagian dari sebuah keluarga terpandang di desa ini. Dia sudah bosan menjalani hidup basa-basi bersama kedua orang tuanya. Bahkan dia berteman dengan almarhum ayahku pun bukan karena dia benar-benar ingin berteman. Dia hanya memanfaatkan polosnya almarhum ayahku untuk memenuhi semua keinginannya yang tidak bisa dipenuhi oleh orang tuanya sendiri. Jadi untuk memenuhi keinginannya agar bisa menjadi bagian dari keluarga terpandang di desa ini, Anda adalah harapan dia satu-satunya. Sehingga dia berusaha keras untuk mendapatkan Anda. Andai kata keluarga Prawira memiliki seorang putri, mungkin Anda tidak akan menjadi incarannya dan perjodohan antara Anda dan almarhum ayahku tidak akan pernah batal." Rosa mulai memikirkan hal itu setelah mendengar penjelasan dia. "Jadi karena semua harapannya sirna setelah Anda tolak dia dan menikah dengan Pak Yunus, maka dia mulai membenci Anda dan ingin nama Anda beserta seluruh anggota keluarga Wardana yang lainnya menjadi rusak di mata keluarga Prawira. Kenapa aku berkesimpulan ke situ? Karena satu-satunya orang yang selalu mencegahku agar tidak mendekat pada keluarga Wardana hanyalah Deden, dan Rusdi tidak menghalangi putranya untuk melakukan hal itu. Lalu, kenapa hanya aku yang kini tersisa dari seluruh anggota keluarga Prawira? Itu karena Rusdi sudah terlanjur membenci keluarga Wardana, sehingga merasa tidak sudi jika harus menikahkan Deden dengan Farah. Jadi pilihan terakhir yang dia punya untuk memenuhi ambisinya agar menjadi bagian dari keluarga terpandang adalah aku, satu-satunya wanita yang terlahir dari keluarga Prawira. Apakah sekarang Anda sudah paham, Bu Rosa? Apakah Anda sudah bisa menebak bahwa Rusdi adalah dalang di balik tragedi yang menimpa keluarga kita berdua? Dia menyiksaku dengan memperlihatkan kematian seluruh anggota keluargaku selama 12 tahun terakhir. Hal itu dia lakukan agar aku membenci keluarga Wardana. Dia juga menyiksa Raga dan Farah dengan cara mengikatkan Raga pada ilmu penjerat melalui almarhum bapak Anda, serta membuat wajah Farah menjadi terlihat buruk dengan adanya tanda pada sisi kiri wajahnya. Hal itu dia lakukan agar mereka kesulitan beradaptasi dengan lingkungan dan sulit mendapatkan jodoh. Rosa akhirnya menangis meski telah berusaha menahan diri sejak tadi. Dia menyodorkan tisu kepada Rosa agar wanita parubaya itu bisa menyeka air matanya. Dan menurut kamu semua itu benar? Rusdi adalah dalang dari semua hal buruk yang terjadi? Rosa tampak belum mau mempercayai semua itu. Apakah kamu punya hal selain sebuah teori? Anda ingin bukti, Bu Rosa? Tawar dia. Setelah aku memutuskan Raga dari ikatan ilmu penjerat itu, aku bisa membuat wajah Farah tidak lagi memiliki tanda yang membuatnya terlihat buruk rupa. Anda ingin melihat aku melakukannya hari ini? Tapi jika aku lakukan hari ini juga, maka Rusdi akan langsung murka. Dia akan dengan terang-terangan muncul di hadapan kita berdua. Kenapa begitu? Karena Rusdi ingin membalas dendam pada Anda dan ingin menyeret aku agar bisa dinikahkan dengan Deden. Dia tidak akan lagi menutupi wajahnya yang asli. Tiba-tiba saja pintu rumah itu mendadak dibuka dari luar. Rosa dan dia jelas sangat terkejut karena tanpa mereka tahu, pembicaraan yang mereka lakukan sudah didengar seluruhnya.
Bahkan Yunus, Raga, dan Irham yang seharusnya berada di kantor ternyata juga ada di antara orang-orang yang tengah menatap kedua wanita tersebut. Tidak perlu ada yang menjelaskan karena kami semua sudah mendengar segalanya sejak tadi, ujar Irham. Kami bukan sengaja ingin menguping, tapi kedatangan Fikri dan yang lainnya karena mencari dia membuat kami semua tahu bahwa dia ada di sini dan sedang bicara empat mata dengan kamu, tambah Yunus seraya menatap ke arah istrinya. Dia langsung bangkit dari sofa dan menghadang tatapan Yunus kepada Rosa. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Sukmo Waseso. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.